tinggalin gue bilang. Beneran tadi orang ini masuk gitu. Temen gue kata temen gue masuk, dan di situ pintu emang satu doang. Temen gue pun duduk di depan pintu gitu. Dari situ ya udahlah, memang udah duluan kali jalannya gitu, udah deket berarti kita nyampe pagi aja di sini gitu kan. Udah nyampe pagi, matahari udah mulai kelihatan tuh sekitar jam 4-an, lanjut turun tuh kita udah bener nemuin jalur tuh. Jalan sekitar jam 5-an, jam setengah 5 itu tuh gue ngerasa kok bau gitu kan. Bau apa nih? Terus kata temen gue, udah biarin aja, fokus jalan. Jalan, tahu-tahu temen gue tuh orang gitu kan, mana orang gitu kan. Kita udah bener-bener yang 3 hari ketemu orang kan seneng kan. Oke, jumpa lagi dengan saya Ale, host Jajak Backpacker. Kali ini kita akan mengupas tuntas pendakian dari narasumber yang mengadakan pendakian pada tahun 2015 lalu ke Gunung Lawu. Seperti apa kejadian dan ceritanya, kita simak setelah ini. Jangan lupa juga kalian wajib nonton, karena di video sebelum ini ada video misteri juga yang gak kalah menegangkan dan bikin merinding juga, itu tentang bertemu pramugari di Gunung Salak. Link ada di atas. Oke, baiklah, kita langsung lanjut aja konten misteri kita kali ini. Mas Dimas ya, Dimas siapa? Dimas Febrian. Oke, Mas Dimas, bisa ceritakan sedikit nih perjalanan Mas Dimas itu waktu mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 2015 lalu. Ini dari Bekasi ya? Dari Bekasi itu berapa orang itu? Dari Bekasi 5 orang. 5 orang. Yang lain ada dari Jogja gitu sih. Oke. Jadi berangkat dari sini tuh backpackeran atau backpackeran juga ya. Mungkin Mas Dimas bisa langsung menceritakan nih dari awal sampai akhir. Awalnya sih emang kita daki dari sini emang 5 orang. Dari 5 orang itu ternyata dari komunitas yang lain mau pada ngikut kan, akhirnya kita pada ketemu di Jogja. Kita dari sini 3 orang naik bis, yang 2 orang itu naik kereta. Dari sini naik bis, kita naik dari bola kapal. Emang dari bola kapal itu udah agak ada masalah dikit gitu kan. Naik dari bola kapal ke Jogja itu, di perjalanan itu emang ribut sama supir bis. Gara-gara emang temen sholat udah mau ditinggal tuh, sholat kelamaan, sholatnya di sana aja gitu. Emang itu udah mau nyampe itu kan bis istirahat dulu. Istirahat, hari kita cekcok di situ. Supir lain pun membantu, penumpang lain tuh membantu kita kan. Udah membantu, ya udah akhirnya ditungguin. Berangkat kita ke Jogja, nyampe Jogja kita pagi sekitar jam 6-an nyampe Jogja. Itu bagasi kan dikunci kan. Kira kita pada di bagasi semua. Kita buka, dikunci, tanya sama supir, "Pak, ini pintu dikunci." Bukain. Dia minta uang kopi segala macem. Oke lah, gak apa-apa. Dari situ, transportasi Jogja waktu itu emang Trans Jogja belum ada segala macem. Kita akhirnya dari terminal itu nyampe alun-alun kidul, itu kita jalan kaki. Terminal Jogja itu? Dari terminal Jogja kita jalan kaki 3 orang sambil nunggu yang lain kan. Kita ketemuan di Jogja waktu itu di alun-alun kidul. Kita ketemuan, kita meet di situ, kita ketemu dulu sama komunitas lain. Ya udah kita nginep booking hotel. Waktu itu kita hotelnya di Wisma Melati kalau nggak salah. Wisma Melati di daerah Jogja. Kita di situ ada
sekitar 15 orang lebih sambil nunggu yang lain. Udah, kita di situ juga banyak tuh masalah di situ banyak. Jadi ke 15 orang itu termasuk teman-teman yang dari Jogja. Ya, dari Jogja. Dan 5 dari Bekasi. Dari Solo. 10 orang itu dari daerah-daerah lain. Oke. Yang emang dari daerah lain, kita ketemu di situ semua, perkenalan segala macem. Akhirnya kita naik 13 orang. 13. Kita naik 13 orang. Dari Jogja itu kita paginya kita belanja buat Logistik ya. Buat logistik ke sana. Kita waktu itu beli ayam tuh kan diungkep. Diungkep pakai gas portable. Itu gas meledak. Iya, gara-gara temen kan nyalain kompor, ngungkep ayam, taruhin di atasnya tuh. Meledak tuh. Dar. Di kamar hotel tuh asap kemana-mana. Untung nggak ada yang luka, nggak ada apa. Nah di situ ada 3 orang yang ngungkep, ada gua pribadi sama temen gua 2 orang tuh pas banget di depan kompor. Tapi untungnya nggak ada yang keluka di situ. Tapi baju ya pada kotor semua kan. Udah. Oke. Nah dari situ gua udah mikir, ini ada yang janggal nih. Kita dari awal berangkat udah kayak banyak masalah gitu kan. Bilang, bang ini ada banyak masalah, gimana bang? Mau lanjut? Udah nyampe sini Din, mau nggak mau lanjut. Kita lanjut. Waktu itu kita pesan elf. Ternyata udah kita DP-in 300 itu, elf nggak datang. Di telepon nggak diangkat. Akhirnya kita nebeng dari Jogja itu ke Cito. Akhirnya kita nebeng nyampe perbatasan Solo Jogja itu baru kita dapat kendaraan. Dapat elf, kita berangkat. Nyampe sana jam 5 nyampe Ceto kita pendaftaran. Habis pendaftaran kan kita nggak boleh berangkat malam. Hari kita ngecamp dulu di atas tuh, agak naik dikit kita ngecamp di situ. Itu sekitar 10 orang kesurupan semua. 10 orang kesurupan semua. 10 orang itu kesurupan. Itu masih di Cetonya itu? Masih di atas tuh. Jadi itu? dari candi itu naik dikit, dari tempat pendaftaran itu naik. Oke. Naik di situ. Udah kita ngecamp di situ, ada 3 tenda. Tenda warna yang oranye 1, yang hijaunya 2. Kita ngecamp di situ. Nah, pas jam 9-an kalau nggak salah itu pada kesurupan 10 orang. Pertama 1 orang jadi nyambung ke lain. Nah, yang 3 orang itu nggak kesurupan, nyembuhin 1, yang ini ntar kalau udah sembuh ini lagi masuk lagi kan. Berganti. Iya, akhirnya teman gue inisiatif ngambil tali webbing, diikat tuh semua 10 orang. Diikat ke pohon, jadiin 1, diikat, ada disembuhin bisa. Kita turun ke bawah, manggil yang jaga pos. Pak ini gini. Oh, ya udah, naik dia. Ya udah, pojok-pojok taruhin garam aja. Biar apa, Pak? Ikutin aja. Ikuti. Oke, Pak. Udah, kita tuh aman nyampe jam 5 kita pada sholat dulu kan. Pada sholat, packing, kesurupan lagi 10 orang itu lagi. Kesurupan lagi, kita benerin lagi. Ya udah, bilang, Pak di sini kan katanya nggak boleh pakai atribut warna hijau. Iya, tenda kita dua-duanya warna hijau Pak, gimana gitu. Nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu mencolok katanya. Yang penting ditutup nanti kalau ada flashing gitu. Oke Pak, tapi aman Pak, aman, nggak apa-apa. Ya udah dari situ kita berangkat jam 8. Maaf, sebelum saya potong. Jadi tadi yang teman 10 orang yang kesurupan ini itu kesurupannya itu seperti apa gitu? Ya ada yang ketawa gitu-gitu, senjerit gitu-gitu sih. Ya kayak kesurupan pada umumnya gimana gitu kan. Tapi ada yang lari ke sono. Jadi makanya kita sini inisiatif tuh buat diikat jadi satu, biar nggak ada yang kesana kesini kan. Karena itu posisi malam. Jadi kan nggak kelihatan kita ngehandle-nya tuh nggak kelihatan. 3 orang lawan 10 gitu. Ya udah ikat jadi satu, kita sembuhin di situ, manggil orang bawah, udah bisa. Ya udah pagi-paginya kita jam 8 berangkat. Itu jam 9 kalau nggak salah itu hujan. Dari jam 9 pagi nyampe kita datang ke pos 5 tuh hujan. Nah kita ada cewek 2. Nah yang satu cewek ini dia kan kebetulan bisa ngerasain kayak hal-hal gitu kan. Ya, nah dia lemas banget. Indigo. Dia lemas tuh, di situ dia lemas, nggak tahu kenapa dari awal pendakian tuh dia udah lemas gitu kan, nggak ada tenaga. Ya udahlah,
Akhirnya nyampe pos 3, gue inisiatif. Itu kan karena logistik gue yang bawa, tenda gue yang bawa, gue bawa carrier itu 85 literan, jadi muat banyak. Logistik semua gue yang bawa. Gue inisiatif, bang, gue mau naik duluan. Gue nyampe pos 5, gue diriin tenda di situ. Nanti biar anak-anak yang pada lemes nyampe, tinggal pada istirahat, pada makan. Oke Dim, udah. Gue ngajak satu orang teman gue, berangkatlah dari situ. Udah kita cepet-cepet aja, cepet-cepet. Sebelum pos 5 itu dari situ ada kayu jatuh gitu kan. Iya. Nah, dari situ kayak yang foto-foto orang gitu ya. Belum gue ngelewatin, kaki udah berat banget. Keram di situ, temen gue suruh, udah lu birin tenda aja, gue istirahat dulu. Itu jam 5, itu masih hujan gede tuh. Keram banget di situ kan. Ya udah. Akhirnya temen dirin tenda kelar. Narik gue gendong nyampe tenda. Nah, tenda warna orange itu nggak bisa dipakai. Bolong bawahnya. Gak tau kenapa. Bawahnya bolong, nggak bisa dipakai. Karena itu kan pos 5 kan jalur air gitu kan, banyak kan jalur air. Dari situ udah nggak bisa dipakai, banjir. Ya udah, ini buat naruh keril aja. Kita 13 orang tidur di 2 tenda. Tidur 2 tenda. Ini kenapa nggak bisa dipakai? Kurang tahu. Ya teman-teman pada datang nih. Kok ini nggak dipakai? Coba aja lihat. Gitu. Lihat, emang nggak bisa dipakai tuh. Ya udahlah, kita tidur di sini aja. Tidur tuh. Tidur pada duduk semua tuh di situ. Duduk pada tidur. Nah, satu orang itu cewek itu kesurupan lagi di situ. Kesurupan, udahlah, udah kesurupan, kena hipo, udah melotot aja, udah kedinginan di situ dia. Nah, gue kalau naik kan biasa bawa SB 2 tuh, gue gulung semua ke dia, SB, gulung benerin, nyampe jam 5 dia, dari dia datang tuh jam 7, nyampe jam 5 dia baru sadar. Awalnya biasa dia, sebelum kena hipo biasa, lama-lama kok ini orang ngomongnya ngaco gitu kan. Ngomongnya ngaco, ini ngaco kenapa gitu kan, tahu-tahu udah melotot kedinginan. Udah akhirnya dari situ penanganan segala macem. Alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh di situ. Kita packing jam 5, pada masak makan, habis makan kita lanjut jam 8 kita lanjut nyampe warung Boyem itu jam 12 malam ya. 12 siang. 12 siang. Kita tidur di situ. Di pos 5 kita ngecamp dulu tuh. Jam 8 pagi baru kita lanjut, ya kan. Lanjut, nah nyampe yang ada kubangan itu tuh naik dikit. Nah si cewek itu emang udah lemas dari awal kan, sama cowok itu udah lemas dari awal. Udahlah, gue inisiatif, gue naik dulu deh. Nyampe gue naik, gue naruh tas di warung Boyem, ntar gue turun lagi, gue gendong. Ya udah, oke Dim. Oke, gue naik satu orang. Nah temen gue yang tadi nemenin gue naik, sama gue aja Dim, ya udah kita naik berdua. Gue ketinggalan tuh di pas yang lapangan tuh apa, Pasar Dieng ya namanya. Iya, Pasar Dieng. Di Pasar Dieng itu gue nendang batu tuh kan, ada batu-batu numpukan tuh. Gue nendang tuh nggak sengaja tuh. Waduh, gue nendang kata gue. Gue rapiin, kok nggak bisa tuh gue. Ya udah, maaf aja gitu. Udah maaf di situ. Dari situ jalan, kabut turun tuh di situ. Bener-bener putih banget di situ. Itu sekitar jam 10-an. 10 kabut turun, bener-bener pandangan jarak 1 meter gitu. 1 meter. Ya udah jalan aja, jalan. Nyampe warung Mbak Yem tuh, kabut naik kan. Nyampe gua aja sendiri bingung kan. Ada apa ini gitu kan. Ya udahlah, gua naruh keril, lari turun buat gendong si cewek itu. Lari turun. Nyampe di pasar itu lagi, di yang itu kabut turun lagi. Bukan mendung ya, tapi itu kabut nggak tahu kenapa turun tuh, bener-bener putih tuh. Udah gue teriak-teriak di situ, di mana, di sini gitu. Oke, gue samperin, gue gendong nyampe warung Boyem. Udah, kita nunggu sini aja, nunggu yang lain gitu. Dateng, kita pada makan dulu di warung Boyem, pada istirahat. Jam 12 kita summit nyampe jam 3-an baru kita turun pelintas tuh ke Cemoro Kandang. Dari puncak itu ke Cemoro Kandang kita setengah 3-an, jam 3-an kita baru turun. Nyampe pos 4 gue ketinggalan rombongan gue yang lain nih. 10 orang udah keduluan, karena gue mikir kalau gue turun duluan pasti yang ke belakang ketinggalan. Ya udah, gue belakang aja. Gue minta temenan satu orang, bang lu ikut gue belakang, soalnya ini cewek nih udah lemas nih gitu kan.
Ya udah, oke Dim, kita bareng tuh bertiga. Gue bilang ya udah lu duluan aja, logistik bawa biar gue nyampe udah tinggal istirahat makan gitu. Oke Dim, gue bawa bekal aja 5 mie. Kita bawa mie 5 sama botol 1 tuh air. Jalan di situ sekitar pos 4-an turun dikit, itu si cewek itu bentar deh, kayaknya gue tadi ngelakuin apa gitu kata dia. Ya udah balik lagi aja, balik ke pos 4, nggak tahu dia ngapain. Udah ayo turun. Nah setelah pos 4 ke bawah itu ada 2 jalur tuh, kanan sama kiri tuh. Nah gue lihat itu di jalur itu emang ada satu, kan di peta itu emang ada satu doang. Nah satu emang jalur air tuh, tapi kok yang jalur air itu bekas telapak orang gitu kan, telapak baru. Ini gue harus lewat mana nih gitu. Ya udah kita ngikutin peta aja kata teman gue. Ya udah kita ngikutin peta. Sekitar jam 5-an, bentar, kita kayaknya kok ketemu jalur ini lagi gitu loh. Itu udah sekitar berapa jam kita jalan, kok kita di sini gitu kan. Enggak, mungkin emang bareng kali gitu. Sama itu tempat gitu. Ya udah positif aja, positif. Jalan lagi. Setelah berapa jam lagi, nyampe jam 6:30 itu kita jalan, ketemu tempat itu lagi. Ketemu lagi. Ya udah, kita kalau emang lu nggak yakin, keril salah satu taruh sini. Akhirnya keril gua tuh gua taruh di jalur. Kita berangkat bertiga. Berangkat, ketemu keril itu lagi. Keril gua fix, kita kesasar gitu. Ya udah, duduk kita makan mie. Kebetulan kompor nggak ada, kompor dibawa semua. Ya udah kita makan mie mentah tuh, kita makan sama air. Kebetulan persediaan air juga udah nipis banget. Udah jam 7, udah malam, kabut udah dingin, gerimis kan. Itu jas hujan udah pada sobek gitulah, udah pada sobek. Ya udahlah, kita duduk aja, jangan ada yang misah, gue bilang. Jangan ada yang misah, bareng-bareng aja. Oke. Bareng-bareng. Kita bengong di situ, nyampe pagi lagi kita nyari jalur, tetap malah kita tambah jauh, nggak tahu kemana, tahu semak aja, semak. Ya udahlah, duduk aja, nyampe nunggu tim SAR datang gitu. Kita duduk di situ, udah ngerasa udah jauh banget dari jalur. Tadi itu kan kalau misalkan kesasar, nggak mungkin, itu kan perjalanan turun ya. Kalau kesasar kan otomatis ya mungkin ada di atas lagi atau gimana bisa, gitu kan ya. Tapi kan itu ketemu tas kita lagi. Nah itu yang di kita bingungin, kok ketemu lagi gitu. Mungkin kalau emang jalurnya sama, nggak mungkin ketemu tas itu lagi. Betul. Jadi dari situ udah mulai ada kejanggalan juga. Udah mulai. Ya. Udahlah, fix kita kesasar, bilang gitu. Kita nunggu lagi nyampe pagi, jalan, kayaknya makin jauh gitu kan. Itu hari Kamis, malam Kamisnya masih di situ. Udah nyampe malam Jumat kita masih di situ. Malamnya tuh sekitar jam berapa itu, kita lagi pada bengong kan, angin udah kedinginan, bener-bener kedinginan, air udah nggak ada kan, hujan. Ya udahlah, gimana nih, kita haus, pengen minum, pengen makan, gimana gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue inisiatif, baju gue itu yang masih bersih gue taruh di atas alang-alang tuh, alang-alang buat biar basah itu ntar kita peres, buat kita minum gitu kan. Lumayan lah, campur keringat sedikit. Iya, yang penting kita masih bisa minum gitu kan. Dan kita makan daun-daun cantigi. Ada tuh di Lawa ada gunung daun cantigi juga ada. Udah kita makan ini aja, bisa kita makan gitu kan. Buahnya juga bisa makan. Ya seadanya aja, yang penting perut keisi. Perut keisi daun-daunan nggak apa-apa, keisi. Nyampe kita malam Jumatnya itu kita lagi pada bengong, kedinginan. Ada suara klakson mobil, Tin. Pada lihat-lihatan dong, klakson, gitu kan. Dekat kita nih, mau perumahan, gitu kan, sama kampung warga. Cari, tar dulu, kita udah malam, senter nggak ada, mau nyari kemana? Dia bilang. Ya udah pagi aja. Ya udah, kita masih duduk di situ. Itu cahaya putih, depan kita tuh. Ada jarak berapa meteran tuh, 20 meteran tuh dari bawah, cahaya tuh. Nggak tahu dari atas, nggak tahu dari bawah tuh kencang banget.
lihat semua tuh, pandang-pandangan lagi. Lu lihat nggak? Lihat. Apaan ya? Nggak tahu, samperin. Jangan, kata gua. Udah sini aja. Gitu kan. Udah biarin. Senter orang, bukan, kata gua. Udah sini aja. Gitu. Udah duduk di situ, diem-diem. Tuh ada suara gamelan segala macam, ada tuh semua di situ. Orang nangis. Udah dengerin aja, gua bilang dengerin aja. Kata gua, udah nggak usah kemana-mana, kita dengerin aja. Gitu. Takut tutup kuping, gua bilang. Tutup kuping tidur. Gitu. Dengerin aja. Dengerin nyampe pagi tuh suara. Sekitar jam 4-an tuh matahari udah mulai agak kelihatan. Suara makin hilang. Suara hilang. Udah malam ketiganya itu malam Sabtu. Pokoknya kita setiap siang tuh kita nyari jalur. Setiap siang nyari jalur. Malam kita buat waktu istirahat. 3 orang harus nggak ada yang misah. Itu memang dari awal kita punya webbing, kita ikat webbing tuh di punggung satu-satu. Jadi kita nggak ada yang misah sama sekali tuh, nggak ada yang misah, udah diikat semua, udah kita sini aja, nggak ada yang misah, ikat mati semua tuh di situ tuh. Jadi nggak ada yang bisa ngelepas kan. Udah, itu malam ketiganya sekitar jam berapaan itu udah malam, jam 7-an, itu ada 2 orang turun, cak suara kaki, udah kita masih pada bengong di situ. Kita kalau malam nggak tahu bengong, pikiran udah bener-bener nggak tahu kemana kan. Udah gitu ada yang jalan lewat, dia pakai bahasa Jawa, misi dek. Oh iya pak gitu, temen-temen gue nyaut tuh, iya pak silakan. Iya, setelah berapa detik baru kita ngeh kan, pandang-pandangan orang itu, iya lari kejar tuh, temu pak, kita nyasar pak di sini pak. Kok bisa gitu? Iya kita udah 3 hari di sini pak gitu kan, mau turun nggak bisa. Oh yaudah deh saya tungguin, ayo ikut aja gitu. Udah kita salaman, iya pak kita ambil keril dulu gitu kan. Gua ambil keril, gua samperin. Itu ada 2 orang, yang 1 orang itu emang nggak ngomong sama sekali tuh. Gua juga mukanya juga karena gelap kan, di situ nggak ada headlamp, dia juga nggak bawa headlamp. Tapi yang gua heranin, kok dia tahu jalan. Kita tinggal ngikutin jalan dia. Iya betul ya. Dari situ kita salaman, itu emang gue kenal banget orang yang di depan itu, gue kenal banget mukanya, orangnya. Dia pakai topinya, tapi dia pakai celana boxer, celana biasa, celana santai kan. Kok gini pak, emang dari mana? Dari atas gitu kan. Kok jam segini pak nggak ada senter? Iya udah tahu jalan kata dia. Udah ikut aja deh, ikut kata dia. Ya udah pak, kasih pak. Iya nggak apa-apa gitu. Kita ikut, awas ya, ini tebing di sini ntar. Oke pak, ini di sini ntar ada jurang. Oke pak, dia bilang. Kasih pak. Iya ikut aja, ikutin jejak dia. Pasang telinga ya, takut ada batu jatuh gitu kan. Oke pak, kita jalan. Nyampe sekitar jam berapa itu kita jalan, berapa jam. Dia bilang, belum pada minum ya? Belum pak, ini air keringat. Saya bilang, oh air keringat ya, yaudah tuh minum dulu aja. Di situ ada sumber mata air tuh. Kita ambil air. Yaudah bapak ke pos dulu ya. Oh ada pos pak, ada tuh deket nih. Yaudah, gua nyuruh teman gua ngikut tuh. Lu ikut dia pak. Oke. Temen gua ngikut dia. Gua sama temen gua itu ngambil air. Gua bawa botol 1, gua ngambil air. Buat dia juga tuh ntar. Buat istirahat di sana. Kita ambil. Kita nyampe ke saung itu orang udah nggak ada. Tadi temen yang ikut tadi? Dia duduk di depan. Nungguin gua ngambil air baru dia ikut masuk. Oh gitu. Iya. Si bapak tadi kan berdua kan bapak tadi. Bapak itu berdua sama temen gua, jadi bertiga kan. Nah, gua yang berdua ini ngambil air. Oke. Nah, yang 2 ini dia ngomong mau istirahat di dalam. Oh si bapak itu. Oh, karena posisi gelap emang nggak kelihatan kan, itu saung juga saung nggak kelihatan. Dia bilang ke temen gua tuh, katanya, "Dek, gue istirahat di dalam." "Oke, Pak. Aku nunggu sini ya, Pak." Gitu kan. Temen gua bilang gitu. Ya udah akhirnya nunggu di situ, nunggu gua ngambil air baru dia masuk. Gua nanya, "Bapaknya mana?" "Ada di dalam." "Suruh minum dulu," gua bilang. Ya udah kita masuk, kita panggil, udah nggak ada orang di situ. Di dalam saung itu udah nggak ada orang. Kaget dong, gue di situ agak cekcok dikit. Beneran gak lo di sini? Iya bener. Kita nggak tahu jalur lo, ngapa lo tinggalin? Gue bilang. Beneran tadi orang ini masuk gitu. Temen gue kata temen gue masuk, dan di situ pintu emang 1 doang. Temen gue pun duduk di depan pintu. Gitu. Dari situ ya udahlah,
emang udah duluan kali jalannya gitu, udah deket berarti kita nyampe pagi aja di sini gitu kan. Udah nyampe pagi, matahari udah mulai kelihatan tuh sekitar jam 4-an, lanjut turun tuh kita udah bener nemuin jalur tuh. Jalan sekitar jam 5-an, jam setengah 5 itu tuh gua ngerasa kok bau gitu kan, bau apa nih. Jalan-jalan tahu-tahu temen gua tuh orang gitu kan, mana orang gitu kan. Kita udah bener-bener hilang 3 hari ketemu orang kan seneng kan. Ternyata itu mayat udah tergeletak. Udah geletak, tasnya sama, topi, cuman mukanya itu beda. Cuman yang bedain itu dia celananya. Dia pakai celana lapangan, celana panjang, sepatu dia pakai. Dari situ gue pada kaget. Ya udah gimana ini? Udah bener-bener bau di situ kan. Bawa, yakin mau bawa, yakin. Nah kita baru ternyata kita di tengah-tengah semak-semak tuh, bener-bener di tengah semak-semak. Kita di mana nih gitu kan? Gue langsung inisiatif lari ke atas. Itu Sam udah nggak ada. Udah nggak ada Sam. Sam udah nggak ada. Gue inisiatif naik pohon. Gue lihat di bawah kayak ada pemukiman warga. Ternyata itu pos 1 base camp Cemoro Kandang. Itu gue udah bener-bener jauh banget. Oke, gue langsung turun, bawa orangnya aja buat kita ngeringanin beban kita bawa tuh. Kita bawa turun, kita nyari jalur. Gue nemuin jalur itu sekitar kita jalan ada 3 kiloan lebih, baru kita nemu jalur. Kita udah hilang dari jalur itu sekitar 3 kilo. Udah kita nemuin jalur, jalan, udah ngeliat tuh pos tuh Cemoro Kandang. Dari situ gue 3 orang itu ya udah tahu-tahu lemas, kok badan gue lemas, pandangan gue udah hitam. Udah mayat jatuh. Tahu-tahu gue di rumah sakit. Gue nanya, udah itu mah biarin aja kata nyokap gue, udah biarin aja, yang penting lu selamat. Jadi nggak dalam perjalanan itu berarti nggak tahu ceritanya namanya tentang membawa mayat itu? Nggak tahu. Dan setelah berapa bulan lagi gue mau coba deh naik lagi tuh, coba lewat dari Ceto lewat lagi ke Cemoro Kandang, mau melintas lagi. Ternyata emang jalur yang gue bilang bercabang itu nggak ada. Emang ada jalur 1 doang. Tapi waktu sadar di rumah sakit itu dapat cerita dong, si Mas Dimas ini dibawa sama tim SAR atau gimana gitu. Ngomong sih belum ada tim SAR di situ. Paling masih ada warga situ yang ngebantu kita, masih ada warga situ yang mengevakuasi. Masih warga situ. Akhirnya kita keluar dari rumah sakit, kita ketemu tuh 3 orang itu ketemu. Gimana mayat gitu kan? Nggak tahu gua asal usulnya di mana gitu kan. Kita lihat ya udah nggak ada cerita apa-apa dari situ. Kita pun nggak tahu itu mayat asal dari mana. Terus tuh 2 orang itu siapa? Itu kita nggak tahu. Bisa jadi ya, kalau menurut kesimpulan saya ya, bisa jadi mungkin si bapak-bapak itu tadi itu mungkin kalau kita ini bisa jadi arwah atau rohnya dari si mayat tadi. Jadi dia mau sebenarnya dia baik sih. Kalau saya lihat kan dia baik. Dia pengen ngasih tahu nih jasad gue di sini, tolong di istilahnya dikuburkanlah, dibawa dengan layak kayak gitu kan. Iya. Mungkin. Nah, yang gue heranin 1 orang itu kemana? Apa mungkin ada 1 mayat lagi yang mungkin. Nah, itu gue nanya ke base camp pun. Waktu itu gue pernah nanya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu asal usulnya. Ya. Jadi kalau di Lawu itu kan emang banyak banyak tempat ya orang memuja. Iya, karena emang setiap pos pun di situ emang ada sajian segala macam. Ya, jadi ada kemungkinan ya dia bukan mereka berdua itu bukan pendaki sebenarnya, bisa jadi atau peziarah yang mau ziarah ke sana ke Gunung Lawu itu. Iya. Jadi paranormal dari kota mana kan bisa aja datang ke situ. Soalnya di situ emang banyak banget paranormal yang minta wangsit gitu kan. Cuman tahu saya gitu.
nyampe sekarang pun masih keinget banget sih, gue mukanya masih keinget. Cuman ya udah nggak kelihatan banget, udah bengkak segala macem kan, nggak ada apa-apa. Udah dari situ kita nggak tahu ceritanya apa. Ya udah gue coba buat naik lagi, coba mastiin nih bener nggak sih ini jalur gitu kan. Kita nyoba naik lagi, oh ternyata kayak gini. Oke, Mas Dimas, itu aja mungkin yang dapat diceritakan sama kita ya, tentang perjalanan pendakian dari Mas Dimas bersama teman-temannya tahun 2015 lalu ke Gunung Lawu. Jadi dia menemukan mayat, dan dengan kejadian-kejadian mistisnya yang sebelumnya dia menemukan mayat tersebut. Jadi itu aja cerita misteri dari Mas Dimas, narasumber kita pada kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum like, comment, silahkan di like, comment, and share videonya. Jadi jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar setiap ada uploadan terbaru, video terbaru dari kami, kalian ada pemberitahuan, ting ting, langsung ditonton. Oke, itu aja. Saya Ale dan bersama narasumber saya Dimas Febrian. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.